Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padliawati Dunggio dengan NIM 4324210007. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani Jibu dengan NIM 4324210009. Perkenalkan, nama saya Roni Fitriani Idrisa dengan NIM 4324210033. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anggreni Badu, NIM 4324210035. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Nasila dengan NIM 43240109. Kami dari kelompok 4 kelas A Biologi Dondik akan mempresentasikan materi mengenai part per million dan part per billion atau ppm dan ppb. Untuk lebih mengetahui apa itu ppm dan ppb, berikut adalah penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian part per million atau ppm. Satuan konsentrasi ppm serta ppb adalah satuan-satuan yang dipakai sebagai satuan unit dimensi yang berasal dari pecahan yang sangat kecil. Misalnya, konsentrasi larutan atau kelimpahan partikel yang sangat kecil. Satuan ppm sering digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam suatu larutan, misalnya kandungan garam dalam air laut, kandungan polutan dalam sungai, atau biasanya kandungan yodium dalam garam yang dinyatakan dalam ppm. Pengertian dari ppb adalah singkatan dari part per billion, berarti bagian per semiliar bagian. Satuan ppb sering digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam suatu larutan, misalnya tingkat kandungan garam dalam air laut, kandungan polutan dalam sungai, dan kandungan yodium dalam garam. Oke, langsung saja kita ke rumus ppm dan ppb. Yang pertama, ppm atau parts per million atau BPJ bagian per juta. Rumus konsentrasi larutan ppm 1 ppm sama dengan 1 mg per kilogram atau 1 ppm sama dengan 1 ml per liter. Sehingga dalam bentuk rumus massa zat terlarut mg per volume larutan atau liter. Nah, kita pindah ke rumus yang kedua, yaitu tentang ppb atau parts per billion atau BPM bagian per miliar. Rumus konsentrasi larutan ppb yaitu 1 ppb sama dengan 1 mg per kilogram atau 1 ppm sama dengan 1 ml per liter. Sehingga dalam bentuk rumus ppb sama dengan massa zat terlarut mg per volume larutan liter. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari ppm. Yang pertama adalah hitunglah ppm 10 liter air apabila dilarutkan NaOH atau natrium hidroksida sebanyak 1500 mg. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa massa zat terlarut dalam hal ini adalah NaOH yaitu sebanyak 1500 mg dan volume larutan sebanyak 10 liter. Yang ditanyakan dalam soal adalah besar ppm. Jadi menggunakan rumus ppm sama dengan massa zat terlarut per volume larutan. Jadi ppm sama dengan 1500 mg per 10 liter sama dengan 150. Maka besar dari ppm adalah 150 ppm. Dan apabila dalam soal hanya diketahui ppm dan volume larutan dan yang ditanyakan adalah massa zat terlarut, maka menggunakan rumus massa zat terlarut sama dengan ppm kali volume larutan. Dan apabila diketahui hanya ppm dan massa zat terlarut dan yang ditanyakan adalah volume larutan, maka menggunakan rumus volume larutan sama dengan massa zat terlarut per ppm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh soal dari materi PPB. Soalnya yaitu
Berapa konsentrasi dari PCBS atau polychlorinate biphenyls dalam tumpahan bahan kimia jika terdapat 0,060 mg pada 4.600 kg tanah? Masuk pada pembahasan. Massa PCBS yaitu 0,060 mg, maka sama dengan 60 mol. Setelah itu kita masukkan rumus ppb sama dengan massa zat terlarut 60 mol per volume larutan 4.600 kg. Maka jika dijumlahkan hasilnya yaitu 0,013 ppb.